Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Variana Sinta. Terima kasih banyak-banyak buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku dan nontonin konten-konten aku. Aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, dan juga yang udah komen ya guys ya. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai The Black Dahlia Murder. Nah, mungkin buat kalian udah nggak asing lagi sama yang namanya The Black Dahlia Murder, atau mungkin kalian juga udah kenal bahwa band ini tuh emang sempet beberapa kali masuk ke Indonesia gitu loh, main di Indonesia. Namun guys, sebenarnya The Black Dahlia ini merupakan kasus pembunuhan terparah atau tersadis yang berada atau yang berasal dari Amerika kala itu. Bahkan nih guys, sampai saat ini FBI bahkan polisi pun masih belum dapat mengungkap siapa dalang dari pembunuhan sadis tersebut guys. Nah, kasus inilah yang menginspirasi band yang bernama The Black Dahlia Murder sebagai nama mereka. Nah, ini adalah kasus pembunuhan di mana seorang wanita muda yang bernama Elizabeth Short ditemukan jasadnya ini udah nggak bernyawa dan juga tidak mengenakan busana serta dimutilasi secara brutal kala itu. Bahkan guys, di beberapa tempat bagian tubuhnya dibuat mainan oleh pelaku yang membunuhnya saat itu. Seperti sobeknya ujung bibir ke telinganya yang menyerupai senyuman Joker pada film Batman. Pasti kalian bisa membayangkan bagaimana senyumnya si Joker kan guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, mungkin bagi kalian tuh kayak bertanya-tanya, siapa sih Elizabeth Short ini? By the way, Elizabeth Short ini adalah wanita muda berusia 22 tahun yang baru meniti karirnya di Hollywood guys. Jadi kayak baru meniti karirnya gitu loh. Short ini dijuluki Black Dahlia karena kegemarannya sebelum meninggal dengan tragis ini, dia seneng banget sama pakaian berwarna hitam atau mengenakan pakaian dengan nuansa hitam gitu loh. Tidak hanya itu guys, jadi penamaannya ini juga merujuk pada film yang dimana film itu udah dirilis 1 tahun sebelum kematiannya si Short ini, yang mana nama itu adalah Blue Dahlia. Nah, si Short ini juga suka banget mengenakan bunga dahlia untuk aksesoris topinya. Jadi setiap kemana-mana dia suka bawa bunga dahlia untuk dijadikan aksesorisnya yang ditaruh di topinya guys. Kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari 1947, yang dimana ada seorang anak dan juga seorang bapak-bapak yang tengah berjalan-jalan di daerah situ guys, yakni berjalan di tempat Landmark Park, Los Angeles. Nah, saat itu mereka melihat sosok seperti manekin di sisi luar jalan. Namun ternyata ketika mereka mendekati sosok tersebut, mereka malah justru menemukan sebuah jasad yang nyaris seperti manekin yang sudah terbelah menjadi dua. Jadi bagian atas dan bagian bawah gitu loh guys. Dan yang membuat mereka berdua tercengang adalah mereka melihat jasad orang tersebut atau wanita tersebut wajahnya sudah sangat rusak atau wajahnya memang sengaja dirusak gitu loh. Nggak lama setelah jasadnya Short ini diketemukan, FBI, polisi, dan wartawan sang para pencari berita itu langsung menghubungi tempat tersebut dan melabeli kasus tersebut adalah kasus terkejam sepanjang masa kala itu guys. Tidak ada noda darah sedikit pun di jasadnya Short ini, hingga mereka yakin bahwa Short ini sudah dicuci bersih gitu kan jasadnya setelah dimutilasi. Jadi benar-benar sebersih itu jasadnya, nggak ada noda darah sedikit pun. Nah, setelah hasil otopsinya keluar, alhasil di situ diketahui bahwa sebelum meninggal, si Short ini pernah mengalami yang namanya kekerasan, guys. Jadi, kaki dan tangannya kayak bekas diikat, jadi kayak ada bekas ikatan, terus di bagian kepalanya ada memar seperti telah dipukul dengan benda tumpul gitu loh sebelum kematiannya. Mutilasi juga diduga dilakukan setelah Short ini meninggal dunia gitu loh guys, dan dilakukan kurang lebih 10 jam sebelum mayatnya ini diketemukan. Jadi setelah 10 jam dia dimutilasi, dia baru diketemukan atau jasadnya ini baru diketemukan oleh bapak dan anak tersebut. Nah, karena mayatnya ini memang ditinggalkan dalam keadaan telanjang atau tidak berbusana, banyak yang mengira atau banyak yang menduga bahwa si Short ini sebelum meninggal itu diperkosa terlebih dahulu.
Namun, anggapan tersebut tuh ditepis karena hasil visum mengatakan bahwa tidak ada jejak sperma di organ intimnya si Short tersebut, guys. Bahkan polisi mengatakan bahwa mutilasi yang dilakukan kepada jasadnya Short ini sangatlah rapi. Serapi itu secara anatomi, yang membuat praduga bahwa yang memutilasi si tubuh Short ini adalah orang yang memiliki latar belakang medis atau seorang dokter gitu loh, guys. Nah, selang beberapa waktu, kantor polisi pun mendapatkan sebuah surat, yang dimana surat tersebut itu ditulis bukan merupakan tulisan tangan, guys, melainkan tulisannya itu berupa potongan huruf dari koran. Jadi, setiap huruf itu dipotong dari koran majalah gitu loh, guys. Dan si polisi ini juga mendapatkan barang-barang yang katanya dari si pengirim surat tersebut tuh mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik si Short ini, guys, sebelum dia meninggal. Jadi barang-barang yang memang ada di tas pribadinya si Short ini, guys. Nah, barang-barang yang ada di amplop tersebut itu kayak berbau bensin, seakan sang pelaku ini kayak menghapus jejaknya si pelaku tersebut, guys. Jadi biar nggak ketahuan. Pinter sih, kalau menurut aku sepinter itu dan emang sejenius itu sih. Bahkan FBI aja nggak bisa loh ngedetect itu gitu. Kayak sekeren itu memang. Tapi sejahat itu. Ya buat apa pinter tapi kalau jahat? Ya nggak, lanjut. Berbagai cara pun dilakukan oleh FBI maupun polisi, guys, untuk membuka kasus tersebut, kayak membuat cari titik terang gitu loh. Ini siapa ini sang pelakunya gitu loh. Namun usaha mereka itu nggak membuahkan hasil. Bahkan mereka itu sudah menyelidiki sebanyak 200 orang. Bahkan di antara 200 orang ini, mereka pun langsung kayak pakai tes kebohongan gitu loh. Namun, setelah mereka yang dites pakai tes kebohongan ini nggak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka tuh emang berbohong, kayak ya udah gitu, kayak emang nggak ada yang terlibat mengenai pembunuhan si Short ini gitu loh, guys. Nah, berbagai spekulasi pun muncul. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa mungkin atau kemungkinan si Short ini dibunuh karena dia menolak hubungan intim sebelumnya, karena mungkin dia dalam keadaan hamil, tapi praduga atau spekulasi tersebut pun kayak langsung ditepis dari hasil otopsi, guys, yang dimana di situ mengatakan bahwa si Short ini sebelumnya tidak pernah hamil dan memang dalam keadaan tidak hamil. Nah, pada tahun 2017 lalu, seseorang yang bernama Pew Mary Atwell mengatakan sesuatu atau menuliskan sesuatu pada bukunya yang berjudul The Black Dahlia. Dia menuliskan berbagai hal yang mengejutkan banyak orang. Bahkan, guys, banyak orang yang percayai teori tersebut. Di sana, Atwell mengatakan bahwa pembunuh aslinya itu bernama Leslie Dwayne Dillon. Jadi siapa sih Leslie Dwayne Dillon ini? Jadi dia itu pernah masuk ke penjara dan ditahan di sana, namun saat itu juga sempat dikeluarkan gitu loh. Jadi kayak bekas narapidana gitu loh ya, guys. Atwell menulis bahwa Departemen Kepolisian ini sengaja membiarkan pembunuh Short ini lolos karena Sersan Finis Brown. Sersan Finis Brown adalah salah satu dari 2 penyidik utama kasus itu, guys, yang disinyalir atau yang diduga bahwa beliau ini adalah salah satu polisi yang terkenal korup gitu loh. Nah, Sersan Finis Brown ini diduga memiliki hubungan dengan seseorang yang bernama Mark Hansen. Jadi Mark Hansen ini adalah pemilik sebuah klub malam dan juga bioskop lokal yang dicurigai bekerja sama dalam pembunuhan si Short tersebut. Nah, teori ini didapatkan Atwell dari seseorang pensiunan polisi yang bernama Buzz Williams, guys. Ia mengatakan kepada Atwell bahwa ayahnya nih yang bernama Richard F. Williams pernah bergabung pada tim yang khusus untuk menyelidiki kasus Short ini. Bahkan ia termasuk dalam anggota Labs Gangster Squad. Tidak sampai di situ aja, guys. Buzz ini mengatakan bahwa semua petugas yang ada di squad tersebut memiliki hubungan atau memiliki sesuatu hubungan dengan Dillon Dwayne. Nah, dalam kesaksiannya, Buzz ini pernah mendengar bahwa
si ayahnya ini pernah berbincang dengan kawannya yang saat itu juga termasuk dalam anggota squad ini. Nah, ayah bus ini mengatakan kemungkinan Leslie Dion ini menghabisi Short ini tidak hanya sendiri, melainkan ada dua temannya, yakni Mark Hansen dan salah satu orang misterius yang bernama Jeff. Yang mana menurut laporan kepolisian, Jeff Connor ini adalah sosok imajinasi yang dimiliki oleh Dillon ini, guys. Namun untuk membuktikan semua ini, Edward mengatakan bahwa ia tidak bisa membuktikannya. Akan sangat sulit untuk memeriksa dokumen tersebut karena kepolisian Los Angeles tidak akan membuka dokumen pembunuhan ini, guys. Ucap Edwill dilansir dari Rolling Stone pada tanggal 8 bulan 10 tahun 2018 lalu. Meski begitu, Edwill ini sangat mempercayai bahwa Short ini dibunuh di Astor Motel, yakni tempat di mana dikabarkan Dillon saat itu tinggal, guys. Nah, bersama dengan itu, sang pemilik motel yang bernama Henry dan juga Clara pernah mengatakan bahwa di salah satu kabinnya itu sangat kotor, penuh dengan kotoran dan juga bercak darah, guys. Nah, mereka mengatakan penemuan mereka berdua yang dimana motel mereka itu kotor, penuh dengan darah dan penuh dengan kotoran itu pada tanggal 15 Januari 1947, yang dimana tanggal tersebut adalah tanggal dimana mayat Short diketemukan, guys. Nah, saat itu seseorang saksi mata mengatakan bahwa ia pernah melihat seorang pria dengan ciri seperti Mark Hansen dan juga seorang wanita dengan rambut hitam yang mirip dengan Short ini, guys. Nah, kasus ini tertutup karena Mark Hansen-nya sendiri memiliki hubungan yang sangat baik dengan polisi kala itu. Namun guys, Edwill ini juga mendapatkan ketidakpercayaan dari berbagai pihak gitu loh. Jadi kayak pro dan kontra gitu loh, guys. Dan pada akhirnya Black Dahlia yang malang pun dimakamkan di Oakland, serta ibunya bernama Pope itu pun ikut pindah di daerah dekat tempat pemakaman si Black Dahlia tersebut, guys. Aku tuh kayak, ya Allah, sedih gitu, kayak gitu. Aku kayak, aduh, gitu. Dan pada akhirnya pembunuhan Short ini dicatat sebagai pembunuhan terbrutal, terparah, tersadis, dan terkejam yang pernah ada di sepanjang sejarah Amerika, guys. Bahkan majalah Time menuliskan bahwa kasus ini adalah kasus yang tidak terpecahkan yang terkenal di dunia. Sakit. Kayak, aduh, kayak, ya Allah, gitu, kayak. Gimana menurut kalian, guys? Aduh, kayak, gimana menurut kalian, guys? Apakah kalian merasakan seperti apa yang aku rasakan? Aku kayak ngerasa sesek, sedih, tapi ya gimana gitu. Menurut kalian, apakah kalian punya pemikiran selain Edwill? Atau kalian juga setuju dengan sependapat dengan si Edwill ini? Tolong tulis pemikiran kalian di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu video dari aku hari ini. Aku harap kalian menyukai konten aku kali ini, dan semoga kalian yang request tentang ini kalian menyukai tentang pembawaan aku ya, guys ya. Dan aku harap buat kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa buat klik loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update konten terbaru. Nah, oke guys, see you di next video selanjutnya. Bye bye.